Setelah melakukan peninjauan dan melihat langsung proses pengolahan kopi, tim penilai kemudian mereview langsung di hadapan kelompok tani. Apa itu? Yang pertama adalah kemampuan merencanakan. Jadi kelompok tani itu di sini ada tadi usaha, ada kegiatan, tapi tidak didukung dengan rencananya. Yang kedua, mampu melaksanakan rencana usaha. Ada kemampuan untuk mengorganisasikan. Jadi membuat struktur organisasi yang sudah ada. Kemampuan yang mengorganisasikan berikutnya adalah ADART. Di sini belum ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Jadi yang mengatur jalannya kelompok tani itu harus bagaimana aturan permainannya. Kemudian ada kemampuan tentang administrasi pembukuan. Jadi kalau seksi-seksi itu sudah berjalan, nanti mereka pegang buku sendiri, menulis sendiri, menjelaskan sendiri. Sehingga kemampuan melaksanakan belajar. Nah ini, walaupun jenengan kami sudah belajar kesalahan ke sini ini, tapi tidak ada nutulen di situ. Sebagai alat bukti bahwa jenengan itu sudah melaksanakan rencana belajarnya. Ini lo dokumentasi foto, ini lo nutulennya, ini daftar hadirnya, seperti itu ya. Jadi ada semacam bukti melaksanakan belajar. Termasuk tadi misalkan Bapak bilang ada kendala mengenai permodalan. Itu kalau mau mengajukan kan harus ada surat-surat. Legalitasnya harus sudah ada dulu. Itu modal dasar supaya kelompok bisa berkembang. Terus yang kedua, kalau mau berkendara juga harus cakap, bukan cakep nih, cakap. Cakap itu artinya punya keterampilan. Jadi jenengan harus menempatkan orang-orang itu sesuai kemampuannya. Di posisi sekretaris, posisi bendahara, seksi-seksi itu harus sesuai dengan yang mereka kuasai. Supaya jalan motornya enak. Terus kalau jenengan mau berkendara kan harus punya tujuan. Tujuannya kemana? Jadi cuma maju mundur, muter-muter, nah, itu pentingnya ada rencana usaha di sana. Mau kemana jenengan? Kelembagaan ini mau dibawa kemana? Supaya ya tujuannya bisa dicapai bersama. Nanti dari kelompoknya, pengurus-pengurusnya dikasih pelatihan supaya berkendaranya juga lebih bagus. Kalau kita ngegas terus, kita nggak ngelihat bensinnya udah habis 12 gitu. Itu pentingnya juga kemampuan organisasi dalam kelembagaan. Melakukan penilaian dari aspek pemasarannya. Jadi saya tadi sudah melakukan tanya jawab dan berdiskusi dengan Mas Aris tadi ya. Mas Aris terkait bagaimana strategi dan pemasarannya. Jadi memang untuk pemasaran itu yang harus pertama kali kita tekankan adalah legalitas. Jadi bagaimana kita bisa melakukan pemasaran, bagaimana kita bisa melakukan ekspansi produk kita, itu kita harus mempunyai legalitas. Tadi sudah kita dapatkan informasi bahwa sudah ada NIB, sudah ada halal, sudah ada pula PRT, dan juga sudah ada paten. Mas, sudah ada paten juga untuk mereknya juga sudah dipatenkan juga. Tetapi memang kebetulan sekali semua legalitas ini atas nama perorangan. Jadi mungkin kedepannya bisa ditingkatkan untuk menjadikan NIB badan hukum. Karena bagaimanapun juga kita untuk melakukan ekspansi baik dalam negeri maupun luar negeri itu yang menjadikan pembeli kita itu tenang dan nyaman adalah bertransaksi dengan badan hukum, bukan dengan perorangan. Ya dalam artian mungkin nanti ke depannya Mas Aris bisa diurus, walaupun memang mungkin sekarang ini strateginya adalah lebih menguntungkan untuk menggunakan NIB perorangan, tapi untuk kedepannya mungkin bisa diurus untuk melakukan diubah menjadi NIB badan usaha. Untuk memberikan apresiasi kepada kelompok tani kopi di Jawa Timur gitu ya, untuk mengetahui bagaimana perkembangan perkopian di masing-masing kabupaten, dengan harapan nanti dari hasil itu diharapkan petani atau kelompok tani bisa mengembangkan perkopiannya di daerahnya.
Ini lomba apresiasi Poktan atau kelompok tani tingkat provinsi. Dan yang kami nilai ini adalah sudah termasuk lolos seleksi administrasi, ya istilahnya grand final lah. Jadi harapannya setelah diketahui siapa pemenang 1, 2, 3 nanti akan ditingkatkan ke tingkat nasional. Ada beberapa hal yang menjadi masukan, terutama pentingnya untuk memasukkan petani muda atau milenial sebagai alat untuk regenerasi dan membantu pemasaran produk dari kelompok tani ini. Dengan adanya acara ini juga merupakan sarana sebagai penyuluhan pada petani dan kelompok tani lainnya. Kalau dari GMP ini yang kami evaluasikan mulai dari hulu dan hingga hilir. Ya. Jadi yang pertama adalah pengolahan dari buah jari kopi menjadi biji green bean ya. Jadi kalau dilihat dari awal sesuai dengan punya niat dari bahan baku memang tadi disampaikan sudah dipilih yang merah ya, tidak merah. Yang lainnya juga tapi ya diproses juga gitu ya. Mungkin untuk KW atau seperti apa, tapi untuk yang kualitas bagus itu pasti yang dari petik merah. Kemudian sudah ada alat ya, pulper, bular. Katanya tadi alhamdulillah kok sudah komplit gitu kalau alat itu ya. Jadi saya bingung kalau menyarankan mau nambah alat itu apa? Dia agak bingung. Mungkin karena sudah komplit ya. Kemungkinan itu nanti yang akan terkait dengan mutu ya Teh ya. Mungkin kira-kira disarankannya. Jadi itu ada di sini itu koperasi yang berfungsi, mungkin nanti harapannya jadi UPH ya, pengolah hasil. Jadi sudah ada kebunnya, tempatnya yang akan pindah itu ya bisa. Cuman kekurangannya yang ingin kami sarankan itu adalah bahwa banyak hal itu yang belum tertulis. Keseluruhan dari kami sebagai koordinator tim menilai bahwa kami ulangi sekali lagi bahwa kami menilai kelompok, tidak menilai perusahaan, sehingga kalaupun nanti barangkali nih ya, tapi mudah-mudahan tidak, barang kami nanti penilaian kami kurang memuaskan panjenengan ya, sekali lagi kami sampaikan bukan juara yang mau kita raih ya. Tapi apa yang mungkin kami sampaikan, kami temui, kita diskusi mulai tadi, kalau memang itu dirasa panjenengan memang masih merasa kurang gitu ya, mari kita bersama-sama untuk bisa meningkatkan lagi di semua bidang tadi. Pun juga kelembagaan, saya kira kelembagaan itu apa ya, semuanya kelembagaan masalah tanaman ya kan, bagaimana kekompakan bersama, kekompakan dalam hal pengolahan yang di sini dimaksud yang mau dinilai Blue ini mau saya bukan mau menilai perorangannya loh ya. Yang disampaikan adalah karena saya yakin bukan hanya Mas Haris yang ngolah kan, pasti yang lain ada yang ngolah. Nah, itu mungkin sudah kami tangkap dari beberapa cara itu kelembagaan juga, kelembagaan bersama. Jadi kami bukan mau menilai Mas Haris saja, nah, termasuk mungkin tadi masalah pemasaran kaitannya dengan merek dan sebagainya. Apakah itu merek perorangan atau merek kelompok? Kami tegaskan kembali bahwa kami tidak menilai perorangan. Kalaupun itu mungkin dianggap bagi panjenengan, oh iya betul kami masih perlu kebersamaan kelompok ya dalam hal merek pemasaran. Nah, monggo. Karena yang jelas apapun ini bahasa-bahasa kelembagaan, apapun kalau kita bersama, insya Allah bisa. Tapi kalau tidak bersama-sama sendiri-sendiri, ya tunggu saja. Bukan masalah juaranya, bukan ya. Artinya tidak akan cepat berkembang. Kita di dalam hal berorganisasi perkopian ini.
Penilaian tim tersebut dilakukan selama beberapa jam oleh tiap anggota juri. Selain melihat administrasi, tim penilai juga melihat langsung pengolahan hasil dan pemasaran komoditi kopi yang dihasilkan. Yang kami harapkan nanti yaitu semacam ada, mereka akan menilai kami lebih objektif sehingga mereka juga akan tahu, oh nanti kekurangannya ini, kelebihannya sudah ini, sehingga dengan adanya kekurangan kita akan lebih bisa memperbaiki lagi. Sehingga untuk lomba bagi kami bukan tujuannya menjadi menang atau kalah, tapi yang terpenting adalah ini kami bisa untuk memperbaiki dari nanti sisi kekurangan yang akan ditemukan dari tim. Jadi yang kami harapkan justru untuk perbaikan ke depan, kekurangan kami nanti apa sih sebenarnya, ini yang akan kami perbaiki. Untuk kegiatan penilaian lapang lomba kelompok tani berprestasi ini, saya sangat berterima kasih dengan adanya kegiatan ini. Kelompok bisa mengetahui kekurangan, kelemahan, sehingga nanti ke depan kelompok bisa berbenah untuk yang lebih baik lagi. Baik pemirsa, itulah tadi berlangsungnya penilaian oleh tim penilai kelompok tani berprestasi yang ada di Desa Resap Ombo, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar. Akhirnya, saya Devi Ade mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.